Helikopter yang dijadikan puskesmas keliling udara terjatuh saat membawa pasien dari distrik Jila ke Mimika. 10 korban berhasil dievakuasi, sementara 1 korban anak-anak belum ditemukan. Sedangkan di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah truk bermuatan kayu terperosok ke dalam jurang. Sang sopir berhasil selamat setelah melompat dari truk. Inilah proses evakuasi 8 penumpang dan 2 awak helikopter Derazona Air Service yang disewa untuk dijadikan puskesmas keliling udara di Mimika, Papua pada Rabu. Ke-10 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, namun ada 1 korban anak-anak yang belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Timika menyebut para korban helikopter jatuh dengan nomor registrasi PKDAR sudah dievakuasi ke RSUD Mimika. Unsur SAR gabungan ini TNI Polri bersama PT Freeport mohon doa dan dukungan supaya bisa membuahkan untuk pencarian 1 korban yang masih dinyatakan hilang. Sebelumnya helikopter terjatuh saat membawa pasien dari distrik Jila dengan tujuan halaman Pemkab Mimika pada Rabu siang. Sebuah truk tronton bermuatan kayu sonokeling melaju mundur hingga masuk ke sungai di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada Rabu pagi. Sang sopir berhasil menyelamatkan diri setelah melompat sesaat setelah truk menabrak pagar pabrik hingga jebol. Akibat insiden ini, tumpukan kayu berhamburan ke jurang. Menurut warga, awalnya truk yang mogok ditarik truk lain, namun bemper truk lepas hingga truk tak kuasa berjalan mundur. Sedang ditarik sama truk depannya, putus bempernya, nanti mobil itu langsung jalan sendiri ke belakang. Aparat kepolisian akan meminta bantuan alat berat dari Surabaya untuk mengevakuasi kendaraan karena medannya cukup sulit. Diduga kurang konsentrasi saat melaju di Jalan Raya Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah mobil tercebur hingga tenggelam ke dalam sungai pada Selasa malam. Karena arus sungai yang deras memaksa proses evakuasi memakan waktu lebih dari 6 jam hingga Rabu siang. Kait penarik pun sempat terputus untuk menarik mobil yang tenggelam dari dalam sungai ke tepian. Pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum kendaraannya tenggelam dan hanya mengalami luka ringan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selanjutnya, pemirsa, kita harus menghindari mengenakan perhiasan pada anak-anak. Karena di Pasar Rebo, Jakarta Timur, ada seorang anak yang tengah asik bermain bola di depan rumah bersama seorang temannya. Ia menjadi korban penjambretan kalung. Ya, tidak hanya kalung emas putih senilai 3 juta rupiah raib di gondol pelaku. Leher korban juga ikut terluka karena kejadian ini. Sebuah kamera pengawas merekam aksi 2 pelaku jambret di Gang Haji Niman, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu siang. Pelaku terlebih dahulu berbolak-balik untuk mengawasi situasi sekitar. Saat dirasa aman, pelaku langsung merampas kalung emas putih senilai 3 juta rupiah yang dikenakan seorang anak perempuan dengan cara menarik paksa. Korban pun sontak teriak ketakutan dan pelaku langsung melarikan diri. Warga yang melihatnya sempat berupaya mengejar pelaku tapi tak membuahkan hasil lantaran pelaku memacu kencang kendaraannya. Lagi main bola anaknya, tiba-tiba tuh ada motor berhenti situ 2 orang. Dia nggak tahu kalau misalnya ini kan ya langsung ditarik lehernya gitu kan, langsung diambil kalungnya. Kejadian penjambretan kalung di wilayah itu baru pertama kali terjadi. Rencananya korban bersama orang tuanya akan melaporkan kasus ini ke Mapolsek Pasar Rebo. Efrizal, Jakarta. Kita beralih ke informasi olahraga. Ini Jonathan Christie di luar dugaan harus tersingkir di babak pertama turnamen Indonesia Master 2022 setelah kalah dari pemain non-unggulan asal Tiongkok, Zhao Junpeng. Ya, tapi ada juga nih ya kisah yang lain. Pemain andalan Indonesia lainnya, Anthony Sinisuka Ginting, justru sukses melangkah ke babak 16 besar. Bertemu dengan pemain Cina Zhao Junpeng, Jojo langsung menunjukkan penampilan agresif sejak awal pertandingan. Hasilnya, Jojo menutup game pertama dengan skor 21-10 hanya dalam waktu 13 menit.
Namun seusai game pertama, Jojo yang diunggulkan di tempat ke-6 justru tampil anti klimaks. Jojo gagal keluar dari tekanan lawan dan harus menyerah kalah 14-21 dan 11-21 di 2 game berikutnya. Peraih medali emas Asian Games 2018 ini pun harus rela tersingkir di babak awal dari Zhao Junpeng yang tidak diunggulkan di turnamen ini. Di pertandingan lain, Anthony Sinisuka Ginting harus bertemu dengan pemain Thailand Kunlavut Vititsarn. Ginting yang kali ini diunggulkan di tempat keempat bertekad untuk membalas kekalahannya di Piala Thomas beberapa waktu lalu. Juara Indonesia Master tahun 2020 ini pun akhirnya melaju ke babak 16 besar setelah menang susah payah lewat pertarungan rubber game 16-21, 21-16, dan 21-18. Erlangga Wisnuaji, Probokus Hartoyo, Jakarta.